Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, kalian harus selalu semangat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Helen Juliani SPG dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka buku cetak siswa halaman 82, bab ketiga tentang teks prosedur. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal secara berurutan dengan terstruktur, langkah demi langkah untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan tentang tata cara, tips, atau tutorial untuk melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tersebut akan ada tata cara atau langkah-langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. 2. Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. 3. Menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait. 4. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. 5. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 6. Menggunakan kriteria atau batasan tertentu. 7. Menggunakan kata keterangan. 8. Berisi pemberian informasi. 9. Berisi langkah yang terperinci. Dan 10. Menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunga setiap hari. Lemparkan bola tersebut ke atas. Selanjutnya, kalian buka buku cetak siswa halaman 98. Nah, anak-anak di sana ada poin C, menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, di bawahnya ada poin 1, mencermati struktur teks prosedur cara membuat. Di sana ada cara membuat bubur Manado. Nah, di dalam teks prosedur tentunya kalian harus memahami struktur teks prosedurnya ya anak-anak. Untuk yang struktur teks prosedur cara membuat, ini ada 4 bagian, itu ada tujuannya. Kalau kalian membuat teks prosedur, itu dibuat dulu tujuannya atau pendahuluannya, biasanya berisi tentang apa yang akan kalian buat, terus tujuannya apa, dan lain sebagainya.
Setelah kalian membuat tujuan, lalu kalian tulis bahan dan alatnya. Biasanya di dalam teks prosedur membuat sesuatu itu ada bahan dan alatnya ya anak-anak, seperti contoh di buku. Untuk poin ini kalian memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Nah, setelah bahan dan alat, kalian membuat langkah-langkahnya. Biasanya di sini untuk mengurutkan langkah secara rinci per tahap apa yang kalian buat atau apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, penutup. Bagian ini biasanya untuk penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat atau saran. Oke anak-anak, paham ya? Kita lanjut. Struktur, teks prosedur, cara melakukan pekerjaan. Nah, kalau untuk cara melakukan pekerjaan ini strukturnya ada 3. Pertama, sama seperti yang tadi, itu ada tujuan. Tujuan ini berupa pendahuluan ya, atau pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan motivasi atau tujuan apa yang akan dibuat. Sama seperti struktur cara membuat, untuk yang struktur cara melakukan juga setelah tujuan kalian membuat langkah-langkahnya ya anak-anak. Biasanya berisi urutan langkah-langkah apa yang akan kalian kerjakan atau kalian lakukan. Dan yang terakhir ada penutup ya anak-anak. Bedanya dengan yang struktur cara membuat, kalau struktur cara melakukan ini penutupnya bersifat pilihan atau tidak wajib. Bagaimana anak-anak, paham ya? Kita lanjut untuk bagian struktur keterangannya. Diperhatikan ya. Untuk keterangannya silakan perhatikan baik-baik ya anak-anak. Struktur teks prosedur cara membuat itu ada 4 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Selanjutnya struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Nah, untuk yang ini ada 3 bagian ya anak-anak. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penutup. Oke anak-anak, sekarang contoh teks prosedur. Sebelumnya, contoh teks prosedur ini banyak sekali ya anak-anak. Biasanya diawali dengan kata cara, tips, atau tutorial dan sebagainya. Nah, yang pertama contohnya cara memainkan angklung. Contoh yang kedua, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Contoh ketiga, tips brilian memasak mie instan yang sehat. Contoh yang keempat, cara membuat EKTP. Nah, anak-anak, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Untuk hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian pahami dan kalian mengerti ya. Sekarang waktunya tugas anak-anak. Tolong perhatikan dengan baik ya. Tuliskan 1 contoh teks prosedur tentang apa saja, lalu buatlah keterangan struktur teks prosedurnya. Selamat mengerjakan tugas anak-anak, selalu semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.